Maksudnya terlihat di TV itu gimana tuh Bang? Karena pikiran saya Jakarta ini kan wow gitu. Jadi ya salah satu cita-cita itu kan orang-orang artis kan Jakarta semua. Jadi saya pikir kalau ke Jakarta ya minimal masuk TV lah, masuk TV. Jadi artis lah. Jadi artis. Ngomongin bukan sekedar ngomongin orang, ngomonginnya sesuai dalam kebenaran, hanya dalam obrolan apa adanya. Oh, Halo Bang, wah, saya panggil Abang aja ya. Ya nggak apa-apa. Supaya lebih dekat. Ya betul dia. Lebih akrab. Nah, hari ini kita pengen bincang-bincang nih Bang. Ya. Tapi Abang ini ada di episode pertama. Wow. Perdana. Mantap. Jadi nama program kita ini Obrada. Ya. Obrolan apa adanya. Jadi apa adanya nih Pak? Apa adanya. Kalau ada yang salah-salah ya. Mohon maaf. Nah, benar dan tersinggung. Ya. Karena emang ini obrolan apa adanya. Yang kita obrolin ini adalah sesuatu tentang kehidupan. Oke. Dari kehidupan itu kita bisa belajar banyak hal. Ya. Betul kan? Betul. Dari kesalahan, Ya. dari kekurangan, Ya. dari kelebihan kita bisa belajar banyak hal. Ya. Tapi yang jelas ini konten Kristen. Konten rohani jelas. Bukan Berarti abu-abu. memberkati ya. Memberkati harus jadi berkat. Tapi saya percaya pasti obrolan kita ini perdana ini jadi berkat. Amin. Karena Tuhan Yesus, tapi juga karena Abang luar biasa. Nah, Bang, Abang ini asli Medan ya? Medan. Abang anak ke? Anak pertama. Dari dari 6 bersaudara. 6 bersaudara. Ya. Oh. Jadi saya anak pertama. Lalu yang kedua itu perempuan, yang ketiga laki-laki, yang keempat perempuan, kelima laki-laki, keenam perempuan. 6 perempuan. Wah, luar biasa sekali nih Bang. Ya, Itu luar biasa. dia. Tiga. Medan, 3 laki-laki, 3 perempuan. 3 laki-laki, 3 perempuan. Wah, luar biasa. Medannya mana Bang? Dari mana? Asli kelahiran Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan. Padang Sidimpuan Tapsel. Kalau dari kota Medannya masih 1 hari perjalanan. 1 hari perjalanan. Iya. Itu lari. Pada waktu itu naik transportasi umum. Transportasi umum Ya, 1 hari. 1 hari. Sekarang juga masih transportasi umum, maksudnya kendaraan. Kalau kendaraan pribadi mungkin sekarang ya bisa lah ditempuh dengan 10 jam lah. 10 jam ya. Iya, Oh, oke. begitu. Lumayan juga lah ya. Ya, Berarti kalau transportasi umum kan kita berangkat pagi, nanti nyampainya malam. oh. Gitu. Tapi jalannya udah bagus lah Sekarang sekarang. bagus. Bagus ya. Oh, iya. Tapi asalnya kita itu orang tua saya itu dari Parlilitan. Wah, mana lagi tuh, Iya, Bang? itu kalau sekarang disebutnya itu Humbahas. Humbahas. Humbang Hasundutan. Wah. Itu dari Parlilitan ya. Karena marganya Hasugian. Azugia. Ya. Oke, Pak. Nama orang Jawa. Iya. Herianto. Herianto ya. Oh iya loh ya. Iya. Nama lengkap Bapak Abang ini kan Herianto Hasugian. Asugian. Saya dikira tuh orang Jawa. Iya betul Bang. Kebanyakan dikira orang Jawa karena katanya pesnya itu ya atau ya mirip kejawaan katanya. Oh. Tapi begitu kita ngobrol curiga. Oh, Bang, kamera di sini Bang. Oh di sini. Di sini ada kamera. Oh, Bang. iya. Iya loh betul. Tapi kenapa Bang? Kau tahu nggak ceritanya kenapa kau dulu dikasih nama ada Jawanya Sugian itu Bang? Jadi itu yang saya bilang tadi itu bapak saya itu perantau. Oh, Bapak perantau. Dari Parlilitan ke Padang Sidimpuan mengadu nasib. Mengadu nasib. Iya, karena mungkin di daerah itu ya masih terbatas ya. Oh. Jadi dia ke daerah lain dan tujuannya itu saudaranya di Padang Sidimpuan. Kalau orang Batak bilang itu tulang gitu ya. Tulang. Gitu. Oh. Orang tua saya merantau ke sana, lalu menikah dengan mama saya Tumanggor ya. Tumanggor. Nah, jadi disitulah saya dilahirkan di Padang Sidimpuan. Tapi kalau darah jelas lah ya. Horas. Jadi saya itu bisa bahasa Parlilitan, bisa bahasa Batak, bisa bahasa Mandailing. Oh iya. Nah, itu Coba ya. sebutin sedikit bedanya gimana tuh Bang? Tiga. Jadi kalau kita itu kan bahasa daeri,
Dairi itu ya kalau orang bilang itu KD-KD ya. KD itu artinya? Ya karena sering ngomong KD itu apa gitu ya kan. KD apa. Gitu. Jadi orang lain karena sering dengar itu dibilangnya kita orang KD gitu. Okay. Kalau bahasa Batak kan umum. Kalau bahasa Mandailing itu ya tadi itu Tapsel ya. Padang Sidimpuan. Berarti kau kalau boleh dibilang menguasai berapa bahasa Bang Tomo? Ya untuk saat ini sih 4 bahasa. 4 bahasa Bang? Sama bahasa Indonesia. Ada bahasa Inggris ya. Sedikit lah. Little aja ya. Bahasa Sunda bisa lah. Satik-satik iya. Mantap. Nah Bang, ini ada yang menarik nih dari kisah Abang nih ya. Saya dengar dulu sempat ada cita-cita, punya cita-cita pengen jadi artis. Betul ya Bang ya? Iya, jadi cita-cita gimana itu? Ceritanya itu seperti ini. Ya kan pada waktu saya sudah. Jadi ini kita udah mulai masuk ke inti pembicaraan nih Bang ya. Jadi saya lulus STM tuh tahun 2003. Oke. Jadi pas mau lulus itu surat datang dari Jakarta. Surat datang dari adik-adik saya. Dari adik-adik. Iya. Jadi kita itu 6 bersaudara. Kebetulan bapak saya meninggal itu kelas 2 SMP saya. 2 SMP. Nah, setelah saya STM, kelas 2 STM, mama saya menikah lagi. Setelah itu kelas 2 STM itulah adik-adik saya itu semuanya terpencar lah ya. Artinya dibawa keluarga masing-masing, ada yang ke kampung halaman setelah tua saya ayah meninggal ini. Setelah mama saya menikah. Setelah mama menikah. Ya, jadi 3 tahun setelah bapak saya meninggal, mama saya menikah lagi. Disitulah kita ini tercerai berai lah. Ya itulah akibat daripada apa yang kami alami, sehingga 1 orang di kampung halaman, sisanya itu ke Jakarta ini. Orang itu si Abang? Bukan. Adik-adik saya lagi yang di Serang sekarang ya. Dia sekolah di sana. Lalu saya kebetulan sudah sekolah di Medan. Abang di Medan? Ya, di Medan, kota Medan ya. Gitu. Jadi dari situlah akhirnya kita berpencar. Nah, setelah saya lulus STM itu, saya dikasih surat. Dikasih surat sama adik saya. Kalau abang yang di Jakarta ini, di bawah saya persis. Kalau abang sayang sama kami, abang datanglah ke Jakarta. Sebentar Bang. Begitu selesai STM, dikasih surat sama adik, isinya kalau abang sayang sama kami, datanglah ke Jakarta. Datang buat main maksudnya atau bagaimana Bang? Jadi supaya berkumpul dengan adik-adik ini. Tinggal di Jakarta ini. Karena 1 tahun sebelumnya itu saya sudah didatangin oleh keluarga saya, adik dari bapak saya. Dia tawarkan saya untuk saya ikut ke Jakarta. Tapi saya kan sudah punya komunitas di Medan. Saya sudah nyaman di Medan. Saya bilang saya nggak mau. Jadi saya punya pemikiran setelah lulus saya sekolah ini, saya akan tarik semua adik-adik saya. Seperti itu. Tapi dengan adanya surat ini akhirnya memutuskan saya punya hati untuk adik. Ya karena sudah tercerai berai, saya punya tanggung jawab untuk adik-adik saya. Itu sih Pak. Makanya saya datanglah ke Jakarta ini karena sekaligus sudah dikirimkan ongkosnya. Iya. Jadi surat plus ongkos. Waktu itu 300.000. 300.000. Ongkosnya dimasukin di surat gitu maksudnya? Nah itulah pokoknya ada di surat itu. Saya udah lupa itu ceritanya, tapi ada dana untuk beli tiket lah. Lalu saya bisa dibilang langsung ditodong itu Bang, udah Bang? Sudah. Iya, udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Karena dijemput nggak mau kan. Akhirnya Abang ke Jakarta. Jadi pas saya sudah memutuskan ke Jakarta inilah ketemulah sama teman-teman. Kan Abang pernah tadi komunitas nih. Iya, jadi di situ kan saya kan ikut terlibat dalam muda-mudi. Muda-mudi di gereja. Di gereja. Saya kuat itu salah satunya di muda-mudi GSPDI Philadelphia, Cimati di Papan pada waktu itu ya. Gitu. Jadi saya bertumbuh di situ oleh almarhum pendeta M. Sianturi. Jadi di situ saya bertumbuh, saya dibentuk, saya sudah nyaman. Tapi karena sudah memutuskan tadi ke Jakarta ini dan ketemulah teman-teman di situ dan teman-teman sekolah. Saya bilang saya akan ke Jakarta. Oh nggak mungkin, nggak percaya gitu. Lalu saya bilang terlintas. Nanti lihat ya saya di TV ya gitu. Maksudnya terlihat di TV itu gimana tuh Bang? Karena pikiran saya Jakarta ini kan wow gitu.
Jadi ya salah satu cita-cita itu kan orang-orang artis kan Jakarta semua. Jadi saya pikir kalau ke Jakarta ya minimal masuk TV lah, jadi artis lah. Jadi artis. Ini kebanyakan nonton ini filmnya. Iya. Jadi bisa dibilang Bapak juga cita-cita pengen jadi artis lah waktu itu. Pada waktu itu. Tapi Bang, sorry Bang. Abang punya modal apa Bang jadi artis Bang? Nah itu Bang. Saya maaf ya. Kalau waktu STM itu rebutan saya sebenarnya. Maksudnya? Ya banyak cewek-cewek yang ini. Cewek-cewek yang ini apa ini? Yang suka. Gitu. Jadi gitu, Bang? Ya. Tapi ngantri bisa dibilang tuh Bang? Ya, bukan ngantri lagi Pak. Oh, apa lagi? Memang banyak yang suka. Kalau ngantri kan kayak gimana gitu. Iya, tapi ya itu terus saya kan nonton film India. Jadi saya katanya mirip Shahrukh Khan. Shahrukh Khan? Iya, artis Bollywood ya? Bollywood atau Hollywood atau itu? Iya. India lah. Bollywood. Nah itu ya. Jadi kan dulu kan rambut saya kan belah dua. Dulu rambut belah dua. Ya. Terus teman-teman kau bilang kau mirip artis Bollywood. Ya. Shahrukh Khan. Gitu. Jadi ya itulah apa namanya? Yang merasa membuat percaya kau diri. percaya diri pengen jadi artis. Ya. Gitu. Jadi karena itu perkataan orang. Ya. Gitu. Karena kan di Jakarta kan brandnya kan wow Jakarta gitu kan. Ya jadi artis lah. Artis Kira-kira gitu. itu langsung seperti itu. Jadi saya bilang sama teman-teman nanti lihat saya di TV ya. Tapi kalau omong-omong nih Bang, apa namanya? Dulu rambut belah dua. Sekarang kok rambut semakin menipis. Ya ini dia. Ini karena kebanyakan pergumulan nggak tahu kan. Tapi menarik saya tadi Bang. Ya. Karena Abang terima surat, kemudian Abang akhirnya ke Jakarta di Okosi. Ya. Maksudnya adik-adik itu untuk ngapain Bang di Jakarta? Jadi maksudnya mereka adalah ketika saya di sini itu saya bertanggung jawab dengan mereka. Artinya saya anak pertama. Oh iya. Jadi adik-adik saya ini kan sama saudara semua. Jadi mereka itu dibagi-bagi ya kan, nggak mungkin ngumpul satu rumah. Akhirnya adik saya ini yang 5 ini dibagi-bagi. Ada yang di sana di Karawaci pada waktu itu, ada yang di Serpong. Jadi terbagi-bagi lah. Nah dengan kedatangan saya ini bisalah merangkul mereka kembali. Gitu. Makanya saya ke Jakarta seperti itu Pak. Jadi waktu itu ke Jakarta naik bis ya Bang? Naik bis. Masih ingat ya bisnya? Wow, itu saya menangis tuh. Oh, kenapa Bang? Satu, perjalanannya begitu panjang. Yang kedua, ketika saya menyeberangi Pulau Sumatera. Dan kan itu 3 hari 3 malam Pak. 3 hari 3 malam naik bis? Naik bis. Oh, jadi posisi duduknya udah kayak gimana aja tuh? Udah duduk berdiri. Udah gak kuat lagi. Karena begitu saya ternyata jauh banget Jakarta ini. Dan apakah saya masih bisa pulang? Aduh. Karena di bayangan saya itu Medan itu nomor 1. Walaupun saya ke Jakarta ini, saya akan kembali ke Medan. Itu pemikiran saya. Jadi karena tadi itu udah nyaman, ada komunitas yang membangun, sehingga saya punya keinginan akan kembali, kira-kira seperti itu. Karena dilihat jauh begitu ya, pupuslah pengalaman. Udah deh, lebih baik masa kembali. Jauh soalnya. Jauh sekali. Iya kan tahun berapa tuh Bang? 2003. Jadi Juni 2003 saya berangkat ke Jakarta ini. Belum terima ijazah. Langsung saja. Cuman modal pokoknya karena adik pengen Abang ke Jakarta. Iya. Dan sudah terlanjur dikirimin duit juga kan 300.000 untuk berangkat. Nah banyak sampailah ke Jakarta ini. Nah begitu saya sampai Jakarta ini kan jadi artis. Bukan. Ketemulah dengan adik-adik. Ya kan mereka nangis. Dan saya tinggallah beberapa hari di rumah saudara saya ya. Dari saudara saya kan semua di sini keluarga sederhana, ya punya usaha bengkel ya. Kalau dulu namanya tambal ban. Jadi hanya punya kompresor aja sudah itulah. Nah itu kecil. Di sini, Bang, ya? Di sini ya. Jadi begitu kecil, tapi kami banyak di situ karena adik saya masuk lagi saya kan. Dan saya cuma 1 minggu di situ. Ya pernah kejadian hujan, tiba-tiba air meluap dari pot itu. Ya kan kita kan maaf ya buang BAB itu kan dari kamar mandi terusnya ke got. Jadi kalau gotnya meluap masuk lagi kita naik lagi. Akhirnya kita berdiri bangun lah istilahnya gara-gara banjir itu. Jadi saya malah kok seperti ini kira-kira begitu. Lalu saya berniat saya akan cari bengkel. Jadi cuma 1 minggu saja saya di rumah keluarga. Saya cari informasi bengkel karena kan saya basicnya kan STM ya. Iya. Otomotif. Jadi bengkel mobil.
Jadi saya cari bengkel mobil dan dapat pada waktu itu. Bapak kerja di bengkel. Akhirnya karena saya kan masih belum punya pengalaman, saya masuklah ke bengkel panggilan. Jadi belajar memperdalam lagi supaya nanti bisa bekerja. Jadi waktu itu bisa dibilang ikut orang lah. Ikut orang. Bengkel mobil. Bisa apa aja tuh bang? Jadi pada waktu belajar itu saya cuma 6 bulan sih. 6 bulan tapi sudah bisa ganti kampas rem, sudah bisa ganti kampas kopling transmisi mesin, ya seperti itulah. 6 bulan adalah sedikit ilmunya tapi nggak ada uangnya. Gitu ya? Ya karena kan mesti belajar. Nah sementara adik ini butuh uang karena mereka sekolah. Berarti abang bisa ganti kampas itu mobil bisa bang ya? Bisa. Pada waktu itu pak. Jangan sekarang pak. Saya pikir saya mau ini pak. Iya. Mau ini order ganti kampas rem. Pada waktu itu pak. Oke. Terus. Ya jadi karena adik-adik ini butuh uang, lalu saudara saya itu baru beli usaha satu. Saudara bapak. Iya yang di Karawaci. Beli usaha satu di Anissa. Lalu dia bilang, gimana bengkelmu? Saya bilang sudah bisa tapi ya nggak ada uang. Saya bilang kalau gitu udah kau peganglah usaha ini. Jadi saya pegang usaha yang baru dibeli ini tanpa diajari saya dikasih usaha. Tanpa diajari dikasih usaha. Iya karena saya kan tadi nggak mau, saya jujur karena STM nggak mau saya tambal ban, nggak mau. Kan kita STM gitu kan meningkat. Makanya bapak pengen jadi artis juga ya. Itu dia. Tapi akhirnya karena kebutuhan. Adik-adik membutuhkan, akhirnya saya terimalah usaha ini tanpa diajari. Saya terima satu usaha. Nah, di situ saya 6 bulan berusaha. Setelah itu saya baru punya usaha sendiri. Jadi waktu kau akhirnya terima tawaran untuk pegang satu bengkel itu, juga yang kau pikirkan adik-adik juga? Iya, karena itu memang. Jadi tanpa ada saya tahu kan belajar ya, harusnya belajar dulu kan, tapi saya nggak belajar karena saya sudah dari STM. Jadi saya punya jiwa usaha tuh bisa gitu kira-kira. Jadi saya peganglah itu. Setelah itu kan tambal ban ya, artinya belum ada penataan seperti ada oli segala macam. Jadi masih komplit. Masih kalau dulu kan tambal ban itu kan ada kompresor udah, gitu kan itu. Jadi usaha, tapi setelah itu saya ingat konsep yang saya waktu PKL Medan, saya kerja di toko oli, saya ingatlah itu saya terapkanlah di sini, sehingga jadi seperti toko. Jadi tambal ban tapi versi toko, ada oli lengkap. Tambal ban tapi ada ganti oli, dan segala macamnya. Oli mobil juga atau? Oli mobil kita jual tapi kita nggak pasang. Khusus oli motor ganti. Berapa lama tuh bang kau? 6 bulan. 6 bulan pegang usaha itu juga. Iya. Terus selain usaha tambal ban tadi dan ganti oli, ada cuci motor. Cuci motor juga. Jadi waktu itu kan belum. Oh belum. Ya. Jadi selama 6 bulan itu sebenarnya kan saya juga tadi itu nggak betah kan, karena saya nggak mau bengkel seperti itu kan. Saya pernah. Karena mama bapak cita-cita pengen jadi artis juga kan. Jadi saya ngelamar ke Astra. Jadi ngelamar ke Astra, masuk lamaran, terus diwawancara, nggak tahu kenapa saya nggak diterima, nggak tahu di mana juga kesalahannya. Akhirnya balik lagi ke situ, gitu. Tapi setelah 6 bulan itu adalah satu orang jual usahanya. Akhirnya itulah yang kita beli sehingga saya betul-betul punya usaha sendiri. Karena memang sebelumnya bapak hanya menjalankan usaha saudara saya, membantu. Jadi itu sekarang hanya bapak punya usaha sendiri. Apa usaha? Sama juga, bengkel juga. Dan itu lebih parah lagi. Itu di pinggir jalan, bukan ngontrak, cuma numpang garap gitu ya. Lalu saya setiap malam itu didatangin preman. Iya. Jadi ketika preman diajak foto ngopi gimana? Bukan, minta uang. Saya seharian baru dapat satu motor, hanya 10.000, itu pun diminta. Saya kasih 5.000 nggak diterima. Hampir waktu itu saya mau pukul dia pakai kunci. Bapak mau pukul dia? Ya, tapi saya ingat niat saya, kebetulan sama Brick John saya. Jadi Brick John udah sama saya ingat dia sekolah. Akhirnya saya
nggak jadi, memikirkan lagi, akhirnya kita pindah lah dari situ. Saya memutuskan untuk cari tempat kontrak. Tapi memang itu sering tuh Pak, waktu itu Bang, apa didatangi sama itu tiap malam ya? Mabuk. Orang-orang mabuk merasa dia hebat, ya kan. Tapi orang Medan kan nggak boleh dipancing Pak. Oh gitu ya? Iya, darahnya naik. Saya naik juga darah saya. Jadi saya pikirkan nih, Brik John ini sekolahnya bagaimana, akhirnya saya mengalah. Lalu saya cari tempat, jadi hanya 2 bulan aja di situ. 2 bulan aja di situ ya. Setelah dapat tempat yang baru ini, disinilah saya akhirnya mulai buka usaha sendiri dan bikin cucian, baju, motor, ya, mobil, gitu. Jadi Bapak bikin bengkel sendiri, usahanya memang usaha Bapak sendiri, ganti oli, tambah ban, kampas rem, cuci mobil, cuci motor. Waktu itu sudah berkeluarga belum Bang? Belum, masih sendiri ya, sebujang ya. Tapi saya tertarik tadi Bang, waktu kau mau pergi dari Medan, tuh kamu bilang bukan ngantri itu ya, banyak ya. Berarti sebelum kau pergi dari Medan, kau sudah punya pacar dong di Medan Bang? Sudah. Satu atau berapa Bang? Satu. Satu. Tapi orang setia. Bener, Abang ini tipe orang yang setia. Cuma 6 bulan aja pacaran. Tapi waktu kau pindah ke Jakarta itu dia gimana Bang si pacar kau itu? Ya memang itulah yang karena saya kan berpikir begini, nggak mungkin pacaran itu jarak jauh. Lalu tanpa ada angin, tanpa ada apa-apa, tiba-tiba saya putusin. Berarti ongkos juga Bang kalau jarak jauh tuh Bang? Nah bukan itu Pak yang saya pikirkan. Ya tapi jarak jauh kan nggak mungkin ketemu lagi. Saya pikir akhirnya saya putusin. Ya tapi bener juga loh Bang, pacaran jarak jauh tuh berarti ongkos loh Bang. Iya. Saya dulu waktu pacaran sama istri saya, berarti ongkos Bang. Bener. Makanya lebih baik sih enak satu kota lah. Berarti waktu itu pacar kau tidak menyetujui kau pindah? Karena kan saya punya ini tadi, gara-gara saya ke Jakarta ini akhirnya saya putusin Pak. Oh kau putusin dia? Iya. Kau gak cerita dulu sama dia? Cerita apa-apa. Kejam kali kau Bang. Itu dia makanya. Jadi setelah saya putusin dia, besoknya saya cari informasi. Di mana dia? Di rumah lagi sakit. Astaga. Dari situ saya cari lagi sebelum saya pulang itu, saya cari dia, nggak ketemu. Akhirnya saya berangkatlah dengan itulah pengalaman itu. Tapi puji Tuhan sekarang sudah clear, sudah beres, sudah ada komunikasi dan sudah pemulihan. Jadi sudah selesai. Sudah selesai lah, itu masa lalu lah ya. Masa lalu lah. Kayak kembali lagi ke Jakarta tadi Bang. Jadi kau buka bengkel. Berapa lama memang bengkelmu sendiri itu yang kau pegang Bang? Jadi setelah saya udah punya bengkel itu sampai saya menikah. Sampai menikah. Ya. Jadi saya kan menikah itu usia 23 tahun. 23 tahun. Nah, kenapa saya menikah? Karena adik-adik banyak kan. Jadi supaya ada mengayomi, ya menikahlah saya. Karena keluarga juga bilang begitu. Jadi menikahlah dengan istri saya, Ibu Nela. Bu Nela, bukan pacar yang tadi bukan. Bu Nela ya. Nela dan. Ketemu di mana Bang sama Mbak Nela? Di gereja. Di gereja. Indah sekali itu. Mantap sekali. Di gereja. Iya. Ya itulah. Terus ya. Yang tadi jadi artis tuh gimana Bang? Sudah nggak kepikiran lagi Mas. Nah, kau sudah bilang tuh sama teman-teman kau nanti, lihat aku nanti ke Jakarta aku masuk TV jadi artis. Jadi brand saya sudah rusak. Saya kan punya prinsip begitu lulus STM jadi artis, jadi kisahnya itu kan bagus. Nah ini dari tambal ban jadi artis kan gimana? Jadi akhirnya udah rusak. Tapi luar biasanya, apa yang menjadi cita-cita itu terwujud Pak. Oh gitu ya. Jadi Brik John kan setelah Brik John ini adik Bapak? Adik saya itu nomor 5. Ya. Nomor 5 ini kan setelah saya sekolahin lulus SMP sampai SMA, saya bilang kan kalau selanjutnya terserah kamu, saya kasih dia usaha. Bapak sekolahin dari SMP, SMA. Ya. Jadi tiga orang itu di saya itu saya sekolahin dari situ ya. Kecuali yang di Serang itu dari hanya SMA-nya aja. Nah yang Sibersita sama Brik John ini dari SMP sampai SMA saya sekolahin gitu. Jadi setelah dari situ ya nggak kepikiran lagi lah jadi artis kan. Brandnya selain brand udah rusak itu tadi juga udah nggak kepikiran lagi juga ya. Tapi puji Tuhan saya bilang tadi itu kan Brik John ini setelah saya usaha dia kuliah. Kuliah. Dia kuliah sendiri. Jadi dia
lulus S1, ya kan, lalu dia ngambil S2, dan itu lulus S2 itu pada waktu itu fenomenal di sana. Katanya ada seorang siswa murid yang lulus S2 dari tambal ban. Iya, karena memang waktu itu Bridjon juga bisnisnya tambal ban juga. Ya, karena yang saya tinggalkan usaha kan tambal ban juga. Jadi saya bisnisnya bapak itu bapak tinggalkan. Saya tinggalkan buat dia. Karena saya berpikir gini, kalau saya kasih dia yang baru, nanti dia agak sulit untuk memulainya. Jadi kau persiapkan. Saya tinggalkan, akhirnya saya ambil perintisan baru di Cikokol. Jadi saya yang keluar. Luar biasa kau bang. Kalau di Alkitab tuh kau sudah kayak Yohanes bang, kau bang. Buka jalan itu. Iya. Terus. Jadi terdengarlah berita ada seorang mahasiswa lulus S2 dari tambal ban. Nah pada waktu itu di situ tuh ada wawancara juga orang lain. Stasiun TV, salah satu stasiun TV lagi wawancara orang di situ, dan ini sampai ke mereka. Akhirnya dapat informasi itu, barulah mereka tanya ke kita. Terus? Puji Tuhan, masuklah kita kepada salah satu stasiun TV. Dan saya lah juga masuk juga sebagai orang tua. Bridjon masuk TV. Akhirnya masuk TV. Jadi paling enggak janjimu sudah kau genapi buat semua teman-teman kawan. Gua masuk TV. Saya ke Jakarta, lihat saya di TV. Kalau ya, nanti lihat ya di TV ada. Tapi hari ini juga masuk di YouTube bang. Oh ini YouTube ya? Iya, lebih luas lagi. Lebih luas lagi. Akhirnya kau diwawancara masuk TV dan puji Tuhan Bridjon udah bisa menyelesaikan semua, bahkan adik-adik juga bisa dibilang udah berhasil. Mereka punya usaha sendiri, bahkan ada sudah punya rumah, sudah punya mobil, udah pokoknya hidupnya bisa dibilang cukup lah. Puji Tuhan. Karena salah satu itu waktu itu masih lulus kuliah S2 itu, dia kebetulan juga melamar juga ke salah satu kementerian. Dan puji Tuhan setelah selesai wawancara ini dia juga diterima dan sekarang sudah ada di kementerian. Sekarang udah ada di kementerian. Puji Tuhan. Itu salah satu perjuangan gitu bang. Itulah berkat Tuhan. Iya, amin. Keren. Nah akhirnya dari seorang bisa dibilang pengusaha, marketplace, punya usaha. Nah kok sekarang bisa jadi pendeta? Padahal pengen jadi artis juga. Nah, gimana itu bang? Nah, jadi itulah pentingnya komunitas. Jadi saya dari SD itu sudah ada ikut, kalau dulu dibilang Selasa Ceria di gereja Pentakosta dulu ya kan, sampai SMP, lalu STM saya juga ikut komunitas yang saya bilang tadi itu, dan disitu saya bertumbuh. Nah sampai ke Jakarta ini itu rasanya itu kalau nggak ke gereja itu ada yang kosong. Jadi begitu saya menetap satu usaha saya yang di Balaraja itu, saya cari gereja dan saya continue di situ, bahkan jadi pelayani, bahkan jadi ketua pemuda gitu di gereja. Ya sekarang nasib juga ya. Jangan-jangan ketemu Manela di situ tuh pas jadi ketua pemuda. Di gereja. Gitu. Karisma seorang kakak rohani. Tapi kalau jujur Pak, pertamanya bukan saya yang dilirik dia. Oh gitu. Iya begitulah. Memang. Kok bisa? Tapi yang penting kan yang dapat siapa sih? Juaranya siapa? Iya betul. Nah terus akhirnya kamu melayani. Nah setelah saya sudah berkeluarga ini, adik-adik sekolah dari rumah, saya itu terus malam minggu pelayanan, terus hari minggu ke gereja. Lalu saya melihat ada kekosongan, kayak butuh dibantu lah. Ya. Maksudnya kekosongan butuh dibantu tuh dari gereja ini gereja perlu dibantu. Iya, karena tidak ada yang mengurus secara sekretariatan. Ya, sekretariatan. Nggak ada full timernya. Ada full timernya. Oke. Jadi saya setiap pagi itu sapu gereja jam 5 pagi untuk itu kok bukan full timer bang? Bukan. Oke. Jadi saya pagi terus nanti jam 7 udah ibadah. Jadi begitu ini kan akhirnya ditawarkanlah untuk jadi membantu di gereja. Akhirnya saya terima. Tapi saya sambil masih kerja ya. Sambil masih kerja. Masih usaha. Jadi diawali dari karena tidak ada yang membantu, kau merasa terbeban, jadi kau melayani juga, ya toh. Tapi
Tapi akhirnya ada tawaran, akhirnya kau juga jadi full timer. Jadi sekretariat gereja, pastoral, memperhatikan jemaat. Oke, tapi kau tetap masih punya bisnis itu? Masih. Yang itu. Oke. Ya, terus dengan berjalannya pelayanan ini, akhirnya pada waktu itu saya ditawarkanlah untuk jadi seorang pendeta pejabat. Oh, secara organisasi. Secara organisasi, karena kan sudah melayani. Iya. Tapi waktu itu akhirnya langsung didaftar. Istri saya nggak tahu. Saya pun nggak bertanya karena waktu itu kan dadakan ya. Jadi istilahnya nggak ada persiapan. Mau nggak jadi hamba Tuhan? Ya bilang aja mau kan gitu kan. Memang udah makin melayani juga ya, kan. Kalau gitu saya daftarin kamu tanya. Begitu itu saya pikir kan semuanya sampai seterusnya kan dari gereja ya, tapi hanya pendaftaran ternyata. Tapi saya sudah mendaftar, akhirnya itulah lewat usaha saya, itulah saya kuliah. Dan puji Tuhan lulus tahun. Oh, saya disebut aja. Oke, saya. Tapi perjuangannya masih. Iya, luar biasa itu. Iya. Jadi abang akhirnya dari situ jadi seorang pendeta. Dan setelah saya jadi pendeta, disinilah menjadi berpikir mana nih yang harus dipegang, usaha atau layanan, kira-kira seperti itu. Jadi dilema banyak pergumulannya di situ. Jadi akhirnya kita memutuskan jadi melayani. Akhirnya kita tinggalkanlah usaha. Karena sudah tidak terhandle lagi. Namanya pelanggan kan harus selalu standby, sementara saya kan nggak ada. Akhirnya saya tinggalkan. Nah, waktu kau posisi tinggalkan itu pekerjaanmu, bisnis usahamu itu posisinya dalam keadaan kurang, dalam arti pendapatannya di situ kurang atau lumayan? Ya, kalau usaha rame kan? Rame. Puji Tuhan kan kita ada cucian, jadi dengan ada cucian ini orang kan bisa ganti oli, ganti apa gitu. Jadi rame sih, bahkan kan saya sambil kuliah, jadi istri saya. Kira-kira kalau boleh tahu pemasukan di atas 2 digit atau? Di bawah 500 lah sehari. Di bawah 500 sehari? Iya, penjualan ya. Iya. Ya ambillah 400 sehari. Hari gini 400 sehari kerja apa ya Dok ya? Gede Pak. Hah? Gede loh itu Pak. Ya. Satu hari kali, hari Minggu masuk juga, maksudnya buka juga kok? Pulang gereja buka. Pulang gereja buka juga, berarti kali 30. Sekitar berapa itu? Biasanya setiap pulang gereja itu justru lebih rame. 12 juta Bang? Iya. Anak waktu itu baru satu 12 juta, wih cuy itu udah puji Tuhan banget itu. Baru satu, Pak. pas di Citra Raya ini adalah 2. Itu yang Elzira. Nah, tapi akhirnya kau putusin, kau jual itu usaha. Iya. Jual usaha. Kau jadi pendeta, full timer bener-bener udah. Iya. Sampai sekarang ini. Nggak nyesel Bang? Ya, kan jiwanya kan mau melayani dari itu. Tapi jujur nih Bang, gedean mana antara dulu usaha sama sekarang pendeta? Ada istilah orang bilang kan kalau usaha itu nggak bisa dijengkal. Oh gitu. Ya. Nggak bisa dijengkal berarti gede ya Bang ya? Bisa juga. Dan sekarang jadi pendeta. Iya. Ya itulah. Ada yang bilang pendeta itu karena terpaksa, ada yang bilang gitu. Karena nggak berhasil di dunia usaha jadi pendeta. Nakal jadi pendeta. Iya. Itu belum lagi mungkin karena nggak berhasil atau apapun jadi pendeta. Nah, tapi kalau abang sebaliknya ini ya, sudah punya usaha. Ya usaha saya sempat kan 3. 3. Iya. Jadi saya lebih 12 itu berarti itu Bang. Jadi sempat 3, saya kasih ke adik tadi tuh Brick John, kan memang dia tetap bayar ya. Saya suruh bayar supaya dia bertanggung jawab. Satu lagi yang di Serpong. Di Sondang. Itu dimulai, terus saya kasih ke dia juga yang langsung pegang. Nah makanya itu loh Bang, maksud saya dari seorang pengusaha, entrepreneur, sukses, berhasil, terus kok jadi pendeta? Karena tadi kan sudah melayani itu di gereja, punya hati terbeban. Jadi pendeta itu hanya sebagai jabatan. Karena supaya bisa melayani lebih lagi. Jadi kependetaan saya itu selama ini kan fungsi, tapi tidak ada. Yang penting fungsinya. Ya, fungsi, tapi kan untuk bisa menjangkau lebih lagi kan harus ada
kepejabatannya secara organisasi. Ya. Jadi makanya saya langsung ngambil kepejabatan gitu. Tapi yang jelas kok nggak nyesel tuh Bang jadi pendeta? Ya nggak nyesal karena kan tadi itu terbeban untuk melayani. Karena walaupun uangnya sedikit, ya nggak nyesel. Nggak nyesal. Memang itu seperti yang saya bilang tadi itu kan itu jadi pergumulan. Pergumulan kenapa? Karena keluarga bilang begini, kan Sabtu Minggu bisa melayani. Gitu. Kenapa harus jadi seorang hamba Tuhan yang full-timer? Gitu. Saya bilang kalau nanti saya ini fokus, tidak ada panggilan itu lagi, nanti takut kehilangan panggilan itu, terlena gitu kira-kira. Karena kan sebetulnya cita-cita saya kan jadi pengusaha yang sukses. Sama jadi artis aja. Pada waktu STM tadi itu. Makanya saya ciptakan satu brand dari sejak STM. Oh, Bapak punya brand ya? Oh, tapi sekarang Bapak juga masih ada sampingan lah, ya. Selain hamba Tuhan full-timer ada sampingan juga ya. Apa brandmu Bang? Jadi saya di waktu kekosongan misalkan tidak melayani, ya saya bikin usaha Herson Brick Property. Properti? Ya. Bos properti kau ya. Jadi kalau yang butuh properti tinggal cari kau ya Bang ya. Herson Brick Property. Herson Brick. Herianto Sondang Brick John. Wih, luar biasa, cinta sekali sama adik-adik kau itu Bang. Lihat, Herson Brick Property terus. Nah sekarang ini baru buka Herson Brick Motor Oil. Herson Brick Motor Oil. Terus nanti rencananya buka apa lagi nih Bang? Kalau nama-nama itu banyak sih, Herson Brick Motor Smear. Motor smear. Cuci mobil. Cuci mobil. Ya. Pokoknya brandnya ada Herson Brick. Nah kembali lagi yang jadi pendeta nih Bang. Ya. Berarti kalau dihitung-hitung kau sudah berapa tahun jadi pendeta Bang? Dari 2010. Dari 2010 sampai sekarang 2022 12. Ya. Ya. 12 tahun. 12 tahun. Masih tetap panggilan tetap kuat ya Bang jadi pendeta ya Bang ya. Tetap kuat. Justru dengan kita melayani di sini ini kan suatu saat kan punya kerinduan. Punya penggembalaan. Oh iya. Jadi inilah yang menjadi satu pelayanan yang bisa kita lebih lagi untuk kita kerjakan. Betul. Gitu. Makanya sekarang lagi mempersiapkan untuk penggembalaan di Citra Majaraya. Keren. Oke, jelas memang kita boleh berencana ya Bang ya. Ya. Tapi tetap Tuhanlah yang ambil alih dan menentukan segala sesuatunya. Ya, betul. Dan itu dimulai juga dari motivasi. Ya. Itu luar biasa sekali itu. Ya. Niat Abang ke Jakarta untuk adik-adik. Ya. Dan itu hanya Tuhan berkati usaha, kerinduan dan niat Bapak juga dari melayani. Ya. Itu juga sekarang jadi terlaksana. Itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Ya. Sampai sekarang jadi hamba Tuhan. Dan tidak menyesal ya Bang ya. Tidak. Walaupun mungkin gaji ya kita tahu lah Bang ya, sama-sama tahu lah. Tapi toh buktinya kita masih tetap bisa dipelihara Tuhan ya Bang ya. Karena berkat kan dari Tuhan. Mantap. Itu dia berkat dari Tuhan. Nah ini juga saya percaya di obrolan kita ini bisa jadi berkat buat banyak orang ya. Amin. Tapi paling enggak cita-citamu jadi artis itu betul-betul sudah tercapai. Sudah. Ya. Artisnya Yesus. Wah. Amin. Jauh lebih mulia, jauh lebih luar biasa toh. Ya toh. Ya. Oke. Kira-kira ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya. Dalam setiap kehidupan itu kan selalu ada prosesnya. Iya. Saya punya keinginan banyak sekali yang tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan. Ya, seperti tadi bilang saya pengen seperti ini di Medan, tidak terjadi. Saya pengen jadi artis, tidak terjadi. Saya pengen seperti ini, tidak. Jadi kita itu harus memang mengikuti apa maunya Tuhan. Tetapi di dalam setiap kita mengikuti Tuhan itu ada prosesnya. Ada harga yang harus dibayar. Nah, disitulah saya belajar mengikuti apa yang Tuhan mau. Amin. Oke Bang, terima kasih banyak buat waktunya hari ini. Terima kasih. Saya berdoa terus
berhasil dalam pelayanan dan nanti pengembalaan dan juga usaha-usaha yang dibangun itu terus juga diberkati Tuhan, jadi berkat ya Bang ya. Amin. Dan terus jadi berkat buat keluarga. Oke Bang. Oke. God bless. Selamat berkati.